Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridah Tamfadilah dengan NIM 23101025. Semester 4 kelas karyawan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS yaitu taslim tausiah 5 menit pada mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Abdul Qadir Nur Hasan MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan tausiah 5 menit dengan judul Keutamaan Ilmu dan Ulama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Ghafur yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak bisa kita ukur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda alam suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan ilmu, manusia bisa mengetahui alam semesta ini. Dengan ilmu, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dan dengan ilmu, manusia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sangat memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu. Hatta sampai seorang yang telah memiliki banyak ilmu pun, maka ia tetap diwajibkan menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin rahimakumullah. Dan daripada keutamaan ilmu dan ulama, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Maka ulama adalah orang yang sangat luas ilmunya, yang mana derajatnya pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kemudahan jalan menuju syurga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Maka siapapun orang yang menuntut ilmu kepada para ulama, maka ia akan Allah mudahkan jalan menuju syurga. Kemudian yang ketiga, malaikat merendahkan sayapnya. Malaikat adalah makhluk yang mulia tanpa dosa. Sampai beliau rela untuk merendahkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu dan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya. Karena apa? Karena ia ridha pada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang terakhir yaitu didoakan oleh penduduk langit dan bumi serta ikan yang ada di laut sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu para penghuni langit dan bumi,
Bahkan ikan yang ada di laut memberikan ampunan untuknya atau mengistighfarinya. Hadis riwayat Abu Daud. Saking mulianya seorang penuntut ilmu dan para ulama, itu penduduk langit dan bumi beristighfar untuk mereka. Hadirin rahimakumullah. Maka para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu ini menjadi penerang jalan kita dan pembimbing umat untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tak hanya menjadi pengajar agama saja, namun mereka memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga keutuhan umat, di dalam menjadi paku-pakunya dunia dan membimbing kita semua menuju kebaikan. Sampai Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa tingginya kedudukan ulama di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena mereka mewarisi tugas para nabi dalam membimbing umat menuju jalan yang lurus. Maka ilmu dan ulama ini merupakan dua pilar yang saling mendukung dan saling melengkapi. Mari kita sebagai umat Islam senantiasa untuk menuntut ilmu, dekat dengan ulama, menyayangi para ulama, dan menghormati para ulama. Kita jadikan ilmu ini sebagai bekal kita untuk menggapai kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik kehidupan di dunia maupun keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dan mengikuti jejak para ulama, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk semangat dalam menuntut ilmu, menghormati para ulama, dan menyayangi para ulama. Karena tiada kebersamaan yang lebih indah melainkan kebersamaan dengan orang-orang saleh. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.